Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah wal akhwat, al-aba wal ummahat, a'azzani wa azzakumullah. Saudara-saudariku, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Kamis untuk mengkaji pembahasan akidah menggunakan kitab Khudh Aqidatak minal kitabi was sunnatis sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih, karya Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di judul bab Al-amalu bil Qur'ani wal hadis, mengamalkan Al-Quran dan hadis. Ya, terakhir kita sampai pertanyaan ke-6. Pertanyaannya, kaifa tuhibbullaha wa rasulah? Bagaimana cara engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Bagaimana cara engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Jadi kita mengaku cinta kepada Allah, kita mengaku cinta kepada Rasul. Apa cara atau bagaimana caramu membuktikan bahwa engkau cinta Allah dan cinta Rasul? Itu maksudnya. Kita mengaku cinta kepada Allah. Seperti apa buktinya kalau kita cinta kepada Allah? Kita mengaku cinta kepada Rasul, kepada Nabi. Seperti apa buktinya kita cinta kepada Nabi? Nah, ini maksudnya. Bagaimana cara engkau mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya, uhibbuhuma bi ta'atihima wattiba'i awamirihima. Aku mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara menaati keduanya, menaati Allah dan Rasulnya, dan mengikuti perintah keduanya, perintah Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Allah, berarti taatilah Allah, ikutilah perintah Allah. Kalau memang kita cinta kepada Rasul, mengaku cinta kepada Rasul, maka taatilah Rasul dan ikutilah perintah Rasul. Nah, ini Rasul memerintahkan sesuatu, berarti kita kerjakan. Rasul melarang dari sesuatu, kita tinggalkan. Ya, yang disuruh kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Ya, yang dilarang tinggalkan. Nah, ini kalau yang dilarang dan diperintah, yang diperintah atau dilarang. Kalau yang didiamkan, bagaimana? Rasul tidak memerintah, Rasul tidak melarang. Bagaimana nih? Kita kerjakan atau kita tinggalkan? Bagaimana Bapak-Bapak? Kalau misalkan ada yang tidak diperintahkan Rasul dan tidak juga dilarang oleh Rasul, ya kita lihat dulu. Kalau masalahnya masalah dunia, nggak apa-apa kerjakan, karena hukum asal dunia halal sampai ada yang larang. Tapi kalau maksudnya dalam masalah agama, jangan. Misalkan kita nggak tahu ini ibadah ini ada tidak larang di Rasul, oh nggak ada, tapi ada perintahnya nggak? Tidak ada juga, maka jangan kerjakan. Karena apa yang tidak dikerjakan oleh Rasul artinya itu dilarang, Bapak. Ini kaidahnya. Kalau masalah dunia nggak apa-apa. Kita misalkan tidak ada perintahnya dari Rasul dan tidak ada larangan dari Rasul, berarti itu boleh. Karena hukum asal dunia boleh, mubah. Tapi kalau masalah ibadah, kata para ulama, hukum asalnya haram. Maksudnya haram itu artinya tidak boleh kita kerjakan sampai ada perintahnya. Maka kalau ibadah tidak ada perintahnya, jangan kita kerjakan. Nah, itu cara kita mencintai Allah, taatilah Allah. Cara kita mencintai Nabi, taatilah Nabi. Jalankanlah perintahnya, jauhilah larangannya. Dalilnya apa? Qala ta'ala, Allah berfirman di sini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasul, katakanlah kepada umatmu, kalau memang kalian mencintai Allah, kalau memang kalian mencintai Allah, ini Nabi disuruh ngomong kepada umatnya. Kalau memang kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Nabi itu.
Apa buahnya? Apa manfaatnya? Yuhibbukumullah. Niscaya Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihatlah Bapak, di sini Rasul nyuruh berkata, Allah menyuruh Rasulnya untuk berkata kepada kita semua, kalau memang kalian, wahai orang-orang yang mengaku muslim, kalau memang kalian mencintai Allah, mengaku cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasul. Maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah, inilah bukti cinta yang sebenarnya. Jadi cinta tuh tidak hanya di lisan, oh saya cinta Allah, cinta Rasul, tapi tindak tanduknya nggak sesuai dengan ucapannya, nggak mau menjalankan perintah Allah dan melakukan apa yang dilarang Allah. Ini namanya tidak cinta, walaupun lisannya ngucap kata cinta, bahkan sampai dinyanyikan saja ya, cinta Nabi, cinta Rasul, cinta Allah dinyanyikan, tapi kalau tidak dikerjakan perintah Allah, apakah manfaat yang dia nyanyikan? Gak ada manfaatnya Bapak ya. Maka kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dibuktikan dengan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya. Nah ini, jadi kalau kita ingin dianggap mencintai Allah atau mencintai Rasul, jalankanlah perintah Allah, jalankan perintah Rasul, jauhi larangan Allah, jauhi larangan Rasul. Dan apa manfaatnya kalau kita melakukan demikian? Kata Allah, Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian. Inilah keutamaan orang yang mengikuti Rasul. Sebab di sini kata Allah nyuruh Nabi, kalau kalian memang mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah siapa? Nabi atau Rasul. Apa manfaatnya? Allah akan mencintai kalian dan mengampuni. Nah, ini keutamaan orang yang mengikuti Rasul, mengikuti petunjuk Rasul, mengikuti sunnah Rasul, Bapak. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, manfaatnya Allah mengampuni dosa kita. Allah cintai kita dan mengampuni dosa kita. Makin banyak sunnah Rasul yang kita kerjakan, Allah makin cinta dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Maka Bapak, kalau memang kita tahu suatu amalan dikerjakan oleh Rasul, kerjakanlah, walaupun sekali minimal. Imam Ahmad kalau udah mendengar suatu hadis, beliau berusaha mengerjakannya walaupun sekali. Walaupun amalan tersebut bisa jadi bukan perkara yang istilahnya apa ya, bukan perkara yang wajib atau yang kalau dikerjakan berpahala tinggalkan dosa, yang mubah saja. Tapi minimal Rasul udah ngerjakan, kerjakan sekali aja. Apa ya? Itu hadis Nabi. Artinya kalaupun itu bukan wajib, tapi kalau memang dikerjakan Rasul, kerjakanlah supaya sunnah Rasul terjaga. Sebab Bapak-bapak, kalau sunnah Rasul ini tidak dipraktekkan, kira-kira bagaimana? Hilang. Jadi aneh nanti Pak ya. Nanti orang kalau ada yang kerjakan, apa ini? Ajaran apa ini? Padahal itulah yang dipraktekkan Rasul, ya, dipraktekkan oleh Nabi kita. Yakinilah ketika kita mempraktekkan sunnah Rasul, sunnah Nabi, Allah akan mencintai kita. Allah akan menghapuskan dosa kita. Dan merekalah orang yang dikatakan beruntung, kata Nabi. Nabi SAW dalam Sahih Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, Innal Islama bada'a ghoriban. Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing, aneh. Wa sayaudu ghoriban kama bada'. Dan suatu saat Islam akan asing seperti awal datangnya. Fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Nah, Nabi di sini ngabarkan Islam itu datang dalam keadaan asing. Kenapa asing? Iya, karena Nabi istilahnya ajaran beliau menyalahi atau menyelisihi, bertentangan dengan kebiasaan masyarakat zaman itu. Masyarakat di zaman itu biasa menyembah banyak berhala. Tiba-tiba datang Nabi menyatakan sembahlah yang satu, yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Asing tidak? Asing. Lalu di masa itu kaum wanita direndahkan, sangat direndahkan di zaman jahiliyah. Wanita kalau meninggal suaminya, dia nggak boleh keluar dari tempat tinggalnya
dan tidak mandi selama setahun. Gimana Bapak? Mandi setahun, kan? Gimana itu? Mandi setahun, nggak mandi selama setahun. Nah, pas udah setahun, dia baru boleh keluar dari tempat ininya, tempat istilahnya menyendiri, tempat istilahnya apa ya? Istilahnya tempat untuk ini apa, mengasingkan diri ya. Setelah keluar dari tempat mengasingkan dirinya, lalu dia ada lumpur, lalu ini apa namanya? Bergini-gini iya, berkubang dengan lumpur. Nah, setelah itu ambil burung, lalu digini-gini sampai burungnya mati. Karena apa itu? Saking baunya kan. Nah, baru setelah itulah dia boleh mandi lagi, boleh pakai minyak wangi lagi. Lihat tuh. Ini wanita di zaman jahiliyah. Nah, dan yang lebih tragisnya, wanita di zaman jahiliyah ini, kalau dia suaminya meninggal, dia bisa diwarisi oleh keluarga suaminya. Misalkan abangnya, berarti ini jadi milik saya. Atau diwariskan ke anaknya. Misalkan si suami punya anak dari istri lain. Nah, misalkan ini si wanita nih, dia nikah dengan seorang pria. Nah, pria ini juga punya istri yang lain. Istrinya punya anak. Jadi istilahnya anak tiri ya. Anak tiri bagi si wanita ini. Karena nanti kalau suaminya meninggal, anak tirinya bisa mewaris ini. Diambil. Jadi milik dia. Nah, lihat tuh, bagaimana di zaman jahiliyah wanita diperlakukan begitu hina. Datanglah Islam mengajak umat bangsa Arab untuk memuliakan wanita. Kira-kira jadi aneh nggak? Aneh. Makanya kata Nabi, Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan di zaman Nabi, ketika itu di zaman jahiliyah, orang-orang udah biasa judi, mabuk-mabukan, ngundi nasib. Tiba-tiba datang Nabi menyatakan jangan. Itu perbuatan maksiat. Jadi aneh tidak? Aneh kan? Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang sudah menjadi adat istiadat, tradisi bagi masyarakat jahiliyah. Tiba-tiba Nabi menyatakan itu tidak boleh. Jadi asing kan? Nah, maka kata Nabi, Islam itu datang dalam keadaan asing, dan suatu saat akan asing seperti awal datangnya. Artinya akan tiba masanya orang yang mempraktekkan Islam malah dianggap apa ini? Padahal itulah Islam yang sesungguhnya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi ketika dia mempraktekkan, apa ini? Apa ini? Padahal itu Islam. Islam datang dalam keadaan asing, dan suatu saat akan asing seperti awal datangnya. Namun kata Nabi, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Siapa orang asing, Bapak? Iya, dalam hadis lain sebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu min sunnati. Orang yang asing yaitu orang yang memperbaiki sunnahku yang dirusak oleh orang-orang sepeninggalku. Artinya Bapak, di zaman Nabi, sunnah Nabi kan terjaga kan? Ajaran Nabi kan terjaga kan? Nah, setelah Nabi meninggal masih ada para sahabat, masih terjaga. Lalu sahabat meninggal, diganti lagi, mulai muncul penyimpangan. Terus hingga akhirnya sunnah Nabi sedikit demi sedikit tinggalkan, dirusak oleh orang meninggal beliau. Nah, tiba-tiba ada orang berusaha melaksanakannya lagi. Kira-kira asing tidak? Asing Bapak. Tapi walaupun dianggap asing, kata Nabi, beruntunglah. Tuba memiliki dua makna. Bisa artinya beruntung, bisa artinya pohon di surga. Artinya beruntunglah bagi orang asing, atau pohon di surga bagi orang-orang yang asing. Yaitu orang yang tadi apa? Mempraktekkan sunnah Nabi setelah sebelumnya ditinggalkan ya. Dan itu berat Bapak ya. Makin kesini zaman nih, mendekati kiamat, makin asing kalau kita mempraktekkan sunnah Nabi. Pasti akan dianggap apa ini? Ini orang lain sendiri, berbeda dengan keumuman masyarakat, biasanya gitu. Dianggap nyeleneh, asing, ganjil, dan semacamnya. Tapi nggak usah cemas dan tidak usah resah, karena Nabi katakan beruntunglah orang-orang asing ya Bapak ya. Kita mohon kepada Allah agar menjadi orang-orang asing itu ya. Jadi orang asingnya karena ngikuti sunnah Nabi, bukan bikin asing sendiri. Oh, kalau bisa ada orang gini, penampilannya harus asing, nggak begitu. Maksudnya kita asingnya karena mempraktikkan sunnah Nabi, bukan cari asing sendiri. Melihat orang gini, oh kalau bisa kita pakainya beda dengan orang ini, dibikin yang aneh. Nanti ada orang gini lagi, kita bikin pakaian yang aneh. Jadi asing kan? Tapi apakah itu maksud hadis Nabi tadi? Tidak. Maksud asing itu karena mempraktekkan sunnah Nabi. Bukan berusaha berpenampilan seaneh mungkin. Bukan seperti itu ya. Artinya gini Bapak, kalau memang
di masyarakat pakaian adat istiadat memang sesuai dengan sunnah Nabi, kita kerjakan. Jangan kita berusaha berpenampilan beda. Jelas Bapak ya. Kalau memang ajaran tradisi di suatu masyarakat memang sesuai dengan sunnah Nabi, maka kita praktekkan. Jangan kita berusaha, saya berpenampilan beda kalau bisa dengan masyarakat. Nggak boleh. Selama memang tidak bertentangan dengan Al-Quran Sunnah, sesuai, ya kita praktekkan. Nggak masalah Bapak ya. Terutama masalah adat istiadat dalam masalah dunia. Karena hukum asal dunia itu boleh selama belum ada larangan. Ini contohnya Bapak nih yang kekinian kontemporer. Apa hukum memakai baju batik? Ada sebagian orang kaku itu menyerupai orang kafir. Dari mana orang kafir? Ini batik ini kan masalah dunia kan? Ya kan? Hukum asalnya dunia itu halal sampai ada larangannya. Dan nggak ada dalam hadis Nabi larangannya kan? Ya, selama tidak ada larangannya silakan pakai baju batik. Kecuali kalau memang ciri khas, memang benar-benar berdasarkan penelitian ciri khas orang kafir. Dan setahu saya ini bukan ciri khas orang kafir. Ini ciri khas masyarakat Indonesia kan? Maka nggak masalah pakai baju batik. Kecuali Bapak yang dalam hadis, kalau misalkan baju batiknya ada lambang salib, ya nggak boleh. Nggak boleh. Atau ada gambar makhluk bernyawa, itu dalam hadis nggak boleh. Tapi kalau gambar batiknya lepas dari itu semua, nggak masalah. Jelas Bapak ya? Kalau ada salibnya nggak boleh. Karena Nabi melarang memakai pakaian yang ada salibnya, Bapak ya. Karena gini Bapak, kadang bisa jadi di pasaran ada orang jual, bukan batik sih, saya nggak pernah lihat kalau batik. Ada baju corak-corak. Kalau kita ngelihatnya dari jarak jauh, nggak masalah. Pas didekati ternyata salib. Ada, dulu saya pernah ada seorang ustadz, bukan ustadz, teman, dia beli dari pasar murah, kaosnya itu bukan kaos, ya sejenis kaos lah gini. Jadi kaosnya itu segini, inilah bahannya dingin lah. Kalau dilihat dari jarak jauh kayak corak biasa gitu, tapi pas didekati nampak salib, nampak, makanya langsung copot teman-teman. Jadi rupanya kadang itu dijual Bapak ya. Jadi semacam syiar bagi mereka. Dan kadang kita kalau nggak perhatian nggak nampak. Kalau jarak jauh gini nggak nampak Pak. Tapi pas udah dekat gini, oh iya nampak. Bukan tambah Bapak ya. Kalau tambah istilahnya apa? Plus. Kalau plus enggak. Walaupun sebagian mengatakan itu lambang salibnya Romawi. Tapi kalau ini bukan plus, bukan tambah gini, tapi memang salib itu panjang. Nampak. Baru nampaknya kalau dilihat gini, oh iya itu nampak. Banyak sekali gitu. Jadi saking modelnya banyak, jadi orang kalau lihat jarak jauh nggak nampak. Tapi pas di sini, weh itu nampak. Nah yang seperti ini nggak boleh kalau bagi umat Islam ya. Tapi kalau misalkan pakaian apapun yang nggak ada unsur maksiat, nggak ada unsur lambang agama lain, maka hukum memakai itu diperbolehkan. Bahkan bisa jadi kalau kata para ulama, kalau memang dengan memakai pakaian seperti itu lebih mendekatkan kepada masyarakat, itu lebih baik. Pakai batik misalnya supaya lebih dekat dengan masyarakat, lebih dekat dengan orang yang ingin kita dakwahi, maka itu lebih baik. Nah, jelas Bapak ya, itu masalah pakaian. Jadi kita kembali lagi kepada pembahasan kita. Bagaimana cara kamu mencintai Allah dan Rasulnya? Jawabannya, cara aku mencintai Allah dan Rasulnya dengan cara menaatinya, menaati keduanya, mengikuti perintahnya. Dan kalau kita mengikuti perintahnya, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa kita. Bapak. Jadi Bapak, kita semua punya dosa, ya tidak? Banyak dosa kita. Nah, di antara sebab dosa kita diampuni, ya tadi, ikuti Rasul, ikuti sunnah Rasul. Dengan kita memperbanyak sunnah Rasul, dosa kita akan terkikis. Kita dosa lagi terkikis, walaupun nggak sampai hilang semuanya, kecuali kalau benar-benar tobat Bapak ya. Karena kalau tobat itu semua dosa langsung hilang. Tapi kalaupun kita belum sempat tobat, kita selalu mempraktekkan sunnah Rasul, dosa kita akan terkikis, akan berkurang. Maka semangatlah Bapak mempraktekkan sunnah Rasul, walaupun konsekuensinya akan jadi asing Bapak ya. Yaitu pembahasan Syekh tadi, cara kita menaati Allah, mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu dengan menaati keduanya dan mengikuti perintahnya. Itu dari dalil dari Al-Quran. Adapun dalil hadis
Kata Syekh sini, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Tidak beriman salah seorang dari kalian hingga aku sini siapa? Nabi. Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian hingga Nabi lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Nah, artinya Bapak, bukti cinta kita kepada Rasul yaitu apa? Mendahulukan Rasul daripada orang tua kita, anak kita, dan seluruh manusia. Kalau ada perintah Rasul ternyata bertentangan dengan perintah orang tua kita, kalau kita ngaku cinta, mana yang lebih kita dahulukan? Perintah Nabi kan, perintah Rasul kan? Kalau ada perintah Rasul bertentangan dengan kemauan anak kita, apa yang harus kita lakukan? Ya, dahulukan perintah Rasul. Kalau ada perintah Rasul bertentangan dengan adat istiadat masyarakat kita, bertentangan Bapak ya, mana yang kita dahulukan? Perintah Rasul. Ya, kalau perintah Rasul sesuai dengan adat masyarakat, bagus kita kerjakan. Tapi kalau bertentangan, maka kita nggak usah pedulikan itu. Kita lebih mencari pahala dari Allah dan mendahulukan perintah Rasulnya. Jelas Bapak ya? Ya, contoh misalkan mendahulukan perintah Rasul daripada perintah orang tua. Contohnya seperti terjadi pada sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi Bapak, sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk Islam, ibunya marah dan berharap Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali lagi ke agama musyrik ya, agama syirik ya, penyembah berhala. Sa'ad bin Abi Waqqas nggak mau. Sampai akhirnya ibunya sakit. Ibunya nggak mau makan. Sampai kurus, sampai mau mati. Demi apa dia nggak mau makan? Demi anaknya. Supaya anaknya apa? Balik lagi ke agama ini, keluar dari Islam. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas enggak. Terus sampai akhirnya ibunya udah dalam kondisi kritis. Sa'ad bin Abi Waqqas pun datang mampir ibunya. Kata ibunya, bukankah Tuhanmu sudah memerintahkan agar anak berbakti atau menaati orang tuanya? Jelas Bapak ya? Bukankah Tuhanmu, yaitu Allah ya, dalam Al-Quran menyuruh seorang anak taat kepada orang tuanya? Kata Sa'ad, iya betul. Kalau gitu kamu keluar dari agamamu. Dia pakai dalil Quran untuk supaya Sa'ad keluar dari Islam. Maka turunlah firman Allah Ta'ala yang melarang kita menaati orang tua kalau perintahnya bertentangan dengan Allah katakan, wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun fala tuti'huma. Kalau keduanya, ibu bapak, memaksamu untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, maka jangan taati keduanya. Artinya jangan taati orang tua. Iya, jangan syirik. Kalau orang tua maksa kamu berbuat syirik, jangan syirik. Orang tua kamu maksa murtad, jangan murtad. Nah, terus bagaimana? Kalau memang kita nggak boleh taat, bagaimana sikap kita pada orang tua? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Kamu jangan taat dalam masalah syirik, jangan taat dalam masalah kekafiran, tapi tetap pergauli keduanya dengan baik. Artinya Bapak, walaupun orang tua seseorang muslim itu kafir, tetap seorang anak wajib berbakti pada orang tuanya. Walaupun orang tuanya kafir banget, tetap seorang anak punya kewajiban. Dan baktinya cuman ketika di dunia saja, sampai dia dikuburkan, selesai. Jadi nggak bisa nanti setelah dia dikuburkan, ya Allah ampunilah ibu saya, padahal ibunya kafir, nggak bisa. Jadi baktinya cuman sampai ketika dia ngantarkan ke dalam kubur, udah selesai. Itu baktinya seorang anak kepada orang tua yang kafir. Beda dengan kalau orang tuanya masih muslim Bapak. Kalau orang tuanya masih muslim, baktinya bukan cuman sampai ketika ibunya orang tuanya ke dalam kubur, enggak, tapi berlanjut setelah itu. Dengan cara apa? Mendoakan. Ini kalau orang tuanya apa? Muslim. Jadi ketika
apa orang tua yang meninggal, ibunya atau ayahnya meninggal, kubur. Nggak sampai sini. Setelah dikubur didoakan. Dia setelah ibunya meninggal, dia doakan entah dalam sholatnya atau dalam doakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosa ibuku, masukkanlah dia ke dalam surga, selamatkanlah dia dari siksa neraka. Ini baktinya gini Bapak. Dan juga menyambung silaturahim, menyambung hubungan dengan orang yang pernah akrab dengan orang tuanya, entah itu temannya, kerabatnya, dan semacamnya. Ini bakti Bapak ya. Tapi kalau sama orang kafir, enggak. Kalau orang tuanya kafir, cuman ketika ini kan selesai, nggak ada lagi Bapak ya. Nah ini Bapak. Jadi kalau memang orang tua itu memaksa kita untuk berbuat syirik, sikap kita apa? Tidak taat ya. Dahulukanlah kecintaan Allah, dahulukanlah perintah Nabi dibandingkan orang tua. Ini kalau misalkan kasusnya bertentangan dengan orang tua. Kalau bertentangan dengan anak, seperti apa nih? Ada kasusnya, Aldi. Ya contohnya gini Bapak nih, yang mungkin ini kalau saya dalam hadis saya belum nemukan ya, dalam kisah kitab sejarah belum nemukan. Tapi kalau dalam kejadian sehari-hari ada Bapak. Kadang pernah ada orang ngomong ke saya, dulu dia punya anak, anaknya ini azan subuh. Jadi kebetulan azan subuh, anaknya masih tidur. Ketika si ibu mau membangunkan, kata orang tua, jangan, kasihan, biar dia tidur. Nah ini lihat tuh, lebih mendahulukan kenyamanan ininya apa, anaknya dibandingkan perintah Allah kan. Padahal seorang anak itu harus disuruh sholat. Jangan sampai demi kecintaan kepada anak mengorbankan perintah Nabi, perintah Allah, nggak boleh. Sedangkan kita Bapak, dalam hadis Nabi menyatakan muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'i sinin. Lihatlah, suruhlah anak kalian untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Ini 7 tahun Bapak, disuruh, walaupun belum wajib sebenarnya. Anak kan baru wajib sholat ketika apa? Balik. 7 tahun apa udah balik? Belum kan? Tapi walaupun begitu, Nabi nyuruh orang tua, suruhlah anak kamu sholat ketika mereka tahun. Suruh, ini perintah wajib untuk orang tua. Orang tua wajib memerintah, tapi si anak belum wajib. Jelas Bapak ya? Jadi yang wajib bagi orang tuanya, orang tua wajib menyuruh anaknya, nak kamu sholat nak, di usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin. Dan pukullah mereka gara-gara tidak sholat ketika mereka sudah 10 tahun. 10 tahun anak ini, nak sholat, ya nggak, nak sholat, ya nak sholat, oh ya sholat. Ini perintah siapa? Jangan sampai nggak tega saya mukul, gimana ya? Padahal udah ada perintah dari Nabi. Hati-hati, jangan sampai kita mendahulukan kecintaan kita kepada anak lalu mengorbankan. Nah, tapi Bapak perlu kita ketahui, maksud mukul sini bukan pukulan yang menyakitkan, Bapak ya. Jadi jangan salah juga. Jadi ketika anak kasar pukul plak sampai membekas, nggak boleh. Pukulan ini pukulan sekedar ayo sholat gitu Bapak ya. Jadi nggak boleh lebih dari itu, nggak boleh mukul, nendang atau nggak boleh. Itu urusan sholat, apalagi selain sholat, nggak boleh menyakiti secara berlebihan. Ya contohnya Bapak ya, misalkan ada anak nggak mau ngaji, ini terjadi juga pada anak saya. Kan anak ini udah disuruh ngaji nggak mau ngaji, disuruh misalkan ke TPA nggak mau ke TPA. Nah bolehkah kita pukul anak? Boleh nggak? Kalau kata Syekh Albani, yang ada dalam hadis hanya untuk sholat, nggak boleh selain sholat pukul. Nah tapi kata para ulama lain, nggak masalah, tapi yang penting pukulannya tidak menyakitkan, tidak membekas. Iya, tidak membekas. Dan ini mungkin pendapatnya lebih bijak Bapak ya. Artinya nggak masalah mukul, tapi jangan mukul dengan menyakiti. Maka keliru juga kalau misalkan ada aturan nggak boleh mukul. Seorang guru nggak boleh mukul muridnya secara mutlak. Ini keliru. Kalau muridnya nakalnya luar biasa gimana? Udah diingatkan lisan nggak sadar juga, gimana? Apakah kita nangis gitu? Karena ada sebagian guru ini ya Bapak-bapak, nyaksikan anaknya nakal sampai nangis akhirnya.
Karena dia nggak berkutik, disuruh mukul, mau mukul katanya terlarang guru mukul. Akhirnya apa? Nangis gurunya. Pernah ada kejadian gitu. Nah ini juga keliru. Tetap pukul nggak apa-apa, tapi yang penting jangan sampai membekas, apalagi sampai merusak tulang misalkan, itu berlebihan. Pukul aja sekedar mengingatkan, ayo kamu misalkan belajar yang benar, perhatikan pelajaran. Nggak masalah Bapak ya. Nggak masalah, yang penting jangan sampai menyakitkan. Walaupun bisa jadi kalau ini masuk ke Komnas pelindungan anak-anak jadi masalah, kok boleh membolehkan mukul? Ya maksud mukul sini bukan mukul yang menyakitkan, ya. Dan rasanya sekarang ini kenapa ya anak-anak ini sekarang susah terkendalikan? Karena apa? Karena katanya guru tuh udah terkekang dengan nggak boleh mukul, nggak boleh ini. Kalau misalkan ada guru yang mukul langsung bisa dilaporkan ke polisi. Akhirnya apa? Anak jadi bandel luar biasa. Nah, ini nggak beda dengan zaman dulu Bapak ya. Zaman dulu kita nih misalkan nakal, dipukul guru, kita ngelapor orang tua, dipukul lagi, kamu sih nakal. Ya kan? Tapi kalau sekarang orang tuanya nggak kayak gitu. Anaknya dipukul sama gurunya, lapor orang tua lapor polisi. Jadi harga diri guru jatuh. Sekarangnya ada hak anak pada guru. Nah itu. Guru anak nggak ada. Nah itulah. Gimana? Sedangkan guru butuh mendidik anak. Dan untuk mendidik kan kadang nggak mesti dengan lisan kan, bisa pukulan. Tapi pukulan sekali lagi jangan menyakitkan. Sekedar ingatkan, kamu nggak boleh gitu. Nanti kalau misalkan nggak bisa, baru serahkan ke orang tua. Lah Bapak ya. Jadi sebagian guru sampai ada kejadian Bapak. Pernah istri ngajar di suatu sekolah. Jadi kebetulan anaknya nih, anak didiknya SD kalau nggak salah. Nakal luar biasa. Akhirnya si guru jadi ini dia ngajar di kelas. Semua muridnya nurut lah, mau memperhatikan, mau ngerjakan tugas. Ada satu murid disuruh nggak mau, ngomong baik-baik nggak mau. Akhirnya apa? Si guru ini ya karena agak kesal, dia pakai mistar, penggaris. Cuman gini aja, kamu kerjakan lah. Apa yang terjadi? Besoknya polisi datang ke sekolah. Iya. Apa yang terjadi? Si anak ngomong ke orang tuanya, saya sudah dipukul sama guru itu. Dipukul, padahal kan kamu ini pakai penggaris biasa, nggak membekas juga. Tapi dilaporkan ke polisi. Bayangkan, gimana perasaan seorang guru kayak gitu? Akhirnya apa? Kedepannya nyaksikan murid nakal, dia akan apa? Diam aja kan? Takut dia mendidik, nanti gimana? Nah ini juga masalah Bapak ya, harus diluruskan ya. Jadi jangan sampai karena alasan menghindari kekerasan, akhirnya murid dibiarkan liar, tidak terkendali. Nah, ini juga keliru. Hah? Iya itulah Bu. Itulah PR gitu bagi para guru kadang mau mendidik anak. Itulah. Beda dengan zaman dulu. Kan zaman dulu itu kan guru tuh benar-benar dihormati, dihormati. Kalau sekarang kadang udah kayak nggak dipandang remeh kadang itu. Padahal jasanya sangat besar bagi anak-anak kita itu. Itu Bapak ya. Jadi kasusnya tadi kalau misalkan Rasul sudah memerintahkan sesuatu, jangan sampai kita tinggalkan dengan alasan sayang anak. Rasul nyuruh ketika anak 7 tahun disuruh sholat, maka sholat. Jangan sampai nggak enak, kasihan anak ini. Jadi ada seorang cerita katanya, ketika dulu dia masih ibaratnya jahiliyah lah katanya, belum tobat katanya. Jadi ketika anaknya tidur dengar azan, ibunya mau membangunkan, dilarang bapak, jangan kasihan dia, dingin katanya. Akhirnya anaknya malas subuh terus akhirnya. Nah ketika dia udah tua, udah sadar, bingung, anaknya udah males sholat, mau disadarkan bingung juga karena dia udah terbiasa malas sholat. Nah ini kesalahan siapa? Orang tuanya. Makanya harus diingatkan, suruh sholat. Kalau 10 tahun nggak sadar juga pukul. Sholat nak, sholat, ingat, ini kewajiban. Nah itu kewajiban seorang muslim. Walaupun sebenarnya 10 tahun juga belum wajib sholat bagi anak, tapi Nabi sudah nyuruh pukul. Nah supaya dia sadar bahwa ini kewajiban yang harus dikerjakan ya. Jelas Bapak ya. Jadi itu ya, bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya yaitu dengan menaati perintah keduanya dan mengikuti menaati keduanya. Itu pertanyaan ke-6. Nah sekarang kita masuk pertanyaan ke-7.
Kata Syekh di sini, as-su'alus sabi', hal natrukul amala wa nattakilu 'alal qadar? Apakah kita tinggalkan saja amalan? Apakah kita tidak usah beramal dan bersandar pada takdir? Jadi gini, apakah kita perlu beramal? Apakah sebaiknya kita bersandar saja pada takdir? Jelas Bapak ya? Ya. Jawabannya, al-jawab kata Syekh, la natrukul amal. Tidak boleh kita meninggalkan amalan. Artinya kita harus tetap beramal, ya. Kenapa sampai dibahas seperti ini Bapak? Karena ada sebagian orang ketika ditegur, kok dia nggak ibadah, malah maksiat. Kenapa kamu gini? Ya gimana lagi, sudah ditakdirkan Allah. Jadi dia bermaksiat dengan alasan sudah ditakdirkan Allah. Kenapa kamu kok nggak sholat? Ya gimana lagi, kan sudah ditakdirkan Allah. Nah, maka kata Syekh, nggak boleh kita meninggalkan amalan, ya, dengan lalu bersandar pada takdir. Kenapa? Liqauli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi dan bertakwa, memberi di sini maksudnya apa? Memberikan infak, zakat, sedekah. Adapun orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan yang baik, yaitu surga, kami mudahkan dirinya kepada yang mudah, yaitu ke surga. Adapun orang yang memberi, bertakwa, lalu membenarkan akhirat, surga, maka kami mudahkan dia ke surga. Di sini Allah menyebutkan Allah mudahkan ke surga lewat apa tadi? Pertama, memberi, bertakwa, lalu membenarkan akhirat. Artinya Bapak, di sini Allah tetap nyuruh kita beramal. Jangan bersandar pada takdir, udah terserah Allah lah, saya mau masuk surga ya gak masalah, masuk neraka terserah. Gak boleh kayak gitu. Masa kita mau masuk neraka Bapak? Seandainya neraka di depan mata kita, bisa jadi kita pingsan kali. Menakutkan Bapak ya neraka tuh. Jangan sampai kita bermain-main dengan masalah itu. Jelas Bapak ya? Jadi sikap kita seorang muslim tetap beramal. Jangan bersandar pada takdir, karena kita tidak tahu takdir kita. Ya tidak? Kewajiban kita cuma beramal. Ya, lalu serahkan hasilnya kepada Allah dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Maka dalam hadis sebutkan, ana inda dhanni abdi bi. Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Artinya kalau kita selalu berprasangka baik kepada Allah, Allah pun akan memberikan kebaikan kepada kita. Tapi kalau kita prasangkanya buruk, Allah pun akan seperti orang munafik. Orang munafik itu prasangkanya buruk terus kepada Allah. Ketika dapat dalam perang Uhud, Bapak, kaum muslimin perang lawan orang musyrikin, kalah. Kata orang munafik, wah, Islam akan lenyap sebentar lagi. Prasangkanya udah buruk aja. Nah, itu sikap orang munafik. Nah, seorang muslim nggak seperti itu. Separah apapun musibah kita, jangan sekali-kali kita berprasangka Allah itu tidak adil. Allah itu kejam. Kenapa Allah berikan penyakit kepada saya? Kenapa si fulan saja nggak diberikan penyakit? Dia pengennya penyakit serahkan orang lain, dia enggak. Ada kayak gitu kan? Allah tidak adil pada saya. Kenapa saya diberikan musibah seperti ini? Kenapa bukan si fulan saja? Ya, orang seperti ini orang yang berprasangka buruk pada Allah, dan itu Bapak dosa besar. Berprasangka buruk kepada Allah dosa besar. Hati-hati ya. Makanya kita jangan berprasangka buruk. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh meninggalkan apa? Amal dan lalu bersandar pada takdir ya. Hendaknya kita terus beramal. Nah, itu dalil dari Al-Qur'an. Adapun dalil dari hadis, kata Syekh sini, wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah, rawahul Bukhari wa Muslim. Beramallah, karena setiap orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang telah ditentukan untuknya. Setiap orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditentukan untuknya. Artinya, kalau seorang itu penghuni surga akan dimudahkan untuk melakukan amalan surga. Kalau seorang penghuni neraka, maka akan dimudahkan untuk melakukan. Artinya Bapak, di sini kita harus waspada. Harus waspada.
Artinya gini, kalau kita selama ini melakukan amalan kebaikan, kok rasanya mudah berprasangka baik, oh berarti ini saya akan menuju surga. Tapi kalau kita melakukan maksiat, rasanya mudah ya, nah, kita harus waspada, jangan-jangan saya penghuni neraka. Maka ini kesempatan kita untuk berpikir, saya ini maksiat gimana nih, selama ini dimudahkan gak maksiat nih, atau sulit? Kalau sulit, bersyukur kepada Allah, itu tanda-tandanya kita dimudahkan menuju surga. Tapi kalau kita selama ini maksiat mudah, segera tobat, karena dikhawatirkan kita dimudahkan. Nah, itu artinya Bapak ya. Karena dalam ayat tadi kan, fasanuyassirhu lil yusra, kami mudahkan dia kepada yang mudah, yaitu surga. Yang satunya lagi dalam ayat surat Al-Lail, fasanuyassirhu lil usra, orang yang bakhil, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang pelit, mendustakan bakhila adapun orang yang pelit dan merasa tidak butuh dengan orang lain, tidak butuh pada Allah, sombong dan mendustakan hari kiamat, mendustakan surga, kami akan mudahkan dia menuju yang sulit. Maksudnya neraka. Artinya kalau ada orang maksiat, dia ngerasa mudah maksiat, hati-hati. Bisa jadi dia dimudahkan menuju neraka. Nah ini Bapak ya, ini hadis ini justru mendorong kita untuk beramal, bukan malah malas beramal dengan alasan sudah takdirkan Allah. Jelas Bapak ya? Karena ayat ini, hadis Nabi tadi, beramallah, karena setiap orang dimudahkan untuk mendapatkan apa yang sudah ditentukan untuknya. Hadis ini sebelumnya, hadis ini muncul setelah pertanyaan para sahabat. Karena para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kalau memang setiap orang sudah ditentukan yang ini masuk surga, ini masuk neraka, maka untuk apa kami beramal? Jelas apa? Ini para sahabat nih, bayangkan. Mereka adalah orang yang dekat dengan Nabi, tapi terlontar pertanyaan seperti itu. Kalau di situ hidup Nabi kan, ilmu masih tersebar kan, tiba-tiba muncul pertanyaan seperti itu. Maka bagaimana pula kalau di zaman sekarang, ilmu kan udah mulai. Kira-kira mungkin tidak pertanyaan seperti para sahabat itu muncul? Mungkin, bayangkan. Jadi para sahabat nyatakan, wahai Rasulullah, kalau memang setiap orang sudah ditentukan tempatnya nanti di mana, si fulan masuk surga, si fulan masuk neraka, maka untuk apa kita beramal? Jelas apa ya? Maka kata Nabi apa? I'malu, tetaplah kalian beramal, tetaplah berusaha, tetaplah ikhtiar. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena setiap orang akan dimudahkan untuk mendapatkan apa yang ditentukan untuknya. Artinya, kalau memang seorang penghuni surga, dia akan mudah untuk melakukan amalan surga. Kalau seorang penghuni neraka, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan neraka. Makanya tadi Bapak, jadi ini kesempatan bagi kita, kalau kita melakukan amal soleh, sholat berjamaah mudah, baca Quran rasanya mudah, husnudzon kepada Allah, ini berarti mudah-mudahan saya surga. Tapi kalau kok saya maksiat selama ini nggak ada yang melihat ya, kok saya nipu, manipulasi ini kok nggak ada yang ketahuan ya, misalkan itu Bawaslu kok Bawaslu ya, kok nggak ada yang tahu ya, kan kecurangan itu, kok nggak ada yang lihat ya. Jangan senang dulu ya. Bisa jadi itu artinya Allah mudahkan menuju neraka. Naudzubillah dzalik apa ya. Ya itu apa ya, berapa menit lagi? Ya jelas apa ya. Jadi selesai, kita selesai dari pembahasan mengamalkan Quran dan hadis. Nah kita sekarang masuk bab baru, bab yang sangat penting Bapak. Pertanyaan babnya, judul babnya as-sunnatu wal bid'atu, sunnah dan bid'ah ya. Ada sunnah dan bid'ah. Berarti kalau disatukan sunnah dan bid'ah, kira-kira dua-duanya baik atau dua-duanya buruk, atau yang satu baik satu buruk? Satu baik satu buruk. Iya, itu yang satu baik satu buruk. Jadi dalam istilah agama Bapak, kalau disebut sunnah itu artinya baik, dan kalau disebut bid'ah itu buruk. Dan bid'ah dan sunnah itu bertentangan. Makanya Ibnu Abbas sebutkan dalam Sunan Darimi kalau nggak salah, la ya'ti zamanun, kata dia illa ahdatsu, la ya'ti zamanun 'alan nas illa ahdatsu fihi bid'atan wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'u wa tamutus sunan. Tidak datang satu zaman, tidak datang tahun baru, kemarin tahun 2023, tahun 2024,
tidaklah datang tahun yang baru kecuali orang-orang mematikan satu sunnah tuh, dan membuat satu bid'ah. Bid'ah itu perkara baru dalam Islam. Jadi kata Ibnu Abbas, ini sahabat Nabi loh, bayangkan. Sahabat Nabi sudah mengabarkan tidaklah datang satu tahun yang baru kecuali orang mematikan satu sunnah dan membuat satu bid'ah. Hingga akhirnya apa? Setiap berlalu waktu, hiduplah bid'ah tadi dan matilah. Bapak, kalau tadi disebutkan tidaklah datang tahun yang baru kecuali orang-orang mematikan satu sunnah dan menghidupkan, membuat satu perkara baru bid'ah. Berarti yang satu baik atau satu buruk atau satu baik satu buruk. Di sini menunjukkan yang satu baik satu buruk. Yang baik yang mana? Yang sunnah, yang buruk bid'ah, perkara baru dalam agama, dalam Islam, Bapak ya. Ini pembahasannya panjang, Bapak ya. Tapi secara umum begitu. Sunnah tuh artinya apa yang dipraktekkan oleh Rasul, petunjuk Rasul. Sedangkan bid'ah ini perkara baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Jelas? Nah, kita masuk pertanyaan pertama. As-su'al al-awwal, pertanyaan pertama. Ini penting, Bapak. Hal fid dini bid'atun hasanatun? Apakah dalam agama ini ada bid'ah yang baik? Apakah dalam agama ini, yaitu agama apa? Islam, ada bid'ah yang baik? Bid'ah itu perkara baru yang baik dalam masalah apa? Agama. Kalau masalah dunia nggak apa-apa, Pak. Misalkan zaman Rasul nggak ada mobil, cuman ada unta. Nah, sekarang kita kalau pergi haji naik pesawat, naik mobil, tercela? Tidak. Ya. Kalau dalam masalah dunia kita mau berkreasi sehebat apapun, bagus. Kita mau bikin inovasi. Dulu misalkan kan Rasul kalau para sahabat misalkan dari Madinah mau haji ke Mekah naik apa? Unta. Sekarang sudah bisa pakai pesawat kan? Udah pakai mobil. Nah, siapa tahu misalkan kalau pesawat sekarang dari Saudi, dari Indonesia misalkan Jakarta ke Saudi itu 8 jam. Nah, siapa tahu 5 tahun lagi cuma 4 jam. Bagus nggak? Bagus. Siapa tahu 5 tahun lagi cuma 1 jam. Bagus tidak? Tercela atau terpuji ini? Terpuji. Nah, ini nggak apa-apa. Kalau masalah dunia, bikin yang baru-baru, sip. Nah, tapi kalau dalam masalah agama, tidak perlu kita buat yang baru-baru. Kenapa pertanyaan Bapak? Hah? Kenapa kira-kira? Nah, disinilah pembahasannya. Kata Syekh ini al-jawab, kan tadi apakah ada bid'ah yang bagus? Apakah ada perkara baru dalam agama yang baik? Jawabannya kata Syekh al-jawab, laisa fid dini bid'atun hasanatun. Tidak ada dalam agama ini bid'ah yang baik. Perkara baru dalam agama yang baik, nggak ada. Apa ya? Kenapa? Wad dalilu qaulu ta'ala. Dalilnya itu firman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan nikmatku untuk kalian, dan telah aku ridhoi Islam jadi agama kalian. Dalilnya di kalimat yang awal tadi, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah sudah menyempurnakan apa? Agama Islam. Agama Islam. Bapak-bapak, kalau yang namanya sempurna, apakah perlu tambah lagi? Tidak. Atau dikurangi? Tidak. Pas gitu kan? Nah, itulah Islam. Nah, kalau Islam sudah sempurna, berarti bisa ditambah. Tidak. Kita bikin ibadah baru mungkin, wah, Rasul ini mungkin ketika itu karena ini aja, mungkin ada kendala ini, udah kita bikin ibadah barulah. Rasul tuh mungkin ketika itu kan dia udah tua, makanya kita kan masih muda, kita bikin ibadah barulah, zikir baru. Boleh? Tidak. Jangan ya. Kalau kita menyatakan boleh membuat ibadah baru setelah Rasul meninggal, berarti kita sama saja menyatakan Islam belum sempurna. Wah, ini bahaya Bapak ya. Bahaya tidak? Bahaya. Kalau kita menyatakan Islam belum sempurna, kita sama saja mendustakan ayat ini. Maka enggak, kalau dikatakan sempurna, berarti tidak perlu ditambah lagi. Maka tugas kita Bapak, kalau dalam masalah agama nih, cukup copy paste. Jelas copy paste Bapak. Kalau dalam masalah HP kan copy paste. Artinya ini, apa yang dilihat Rasul di copy lalu kita praktekkan pada kita. Selesai.
Nggak perlu kita tambah-tambah. Oh, kalau bisa lebih keren zikir tuh supaya menarik sambil loncat lah. Kan? Atau diiringi apa, misalkan goyang-goyang atau nggak perlu. Apa yang diajarkan Rasul itu saja dipraktekkan. Ini masalah apa? Agama. Tapi kalau masalah dunia bagaimana? Nggak apa-apa, terserah kita bikin yang baru-baru sehebat apapun gini. Tapi kalau masalah agama cukupkan pada apa yang dipraktekkan oleh Nabi kita. Ya mungkin cukup Bapak ya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan lagi pembahasan ini, pembahasan yang penting ini pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.